Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah dari Rasau Jaya Pontianak. Buya yang terhormat, yang kami hormati, semoga Buya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga Buya. Kami mau bertanya, ada tetangga saya punya anak. Nah, anaknya itu dimasukkan pondok pesantren. Tetapi orang tuanya tidak mau mengaji, tidak mau sholat, mulai muda sampai tua. Kalau tak mau itu berarti kan tak kenal Allah. Itu ibaratnya kan menunggu pahala dari anaknya orang tua itu. Apakah bisa orang tua itu mendapatkan pahala dari Allah melalui anaknya tersebut? Ini yang kami tanyakan, Buya. Sebelumnya mohon maaf. Mohon jawabannya, terima kasih atas jawabannya, Buya. Masya Allah, bismillah. Ada 3 model manusia, 3 model orang tua. Yang paling enggak baik adalah sudah dia enggak baik, anaknya dibawa ke tempat yang tidak baik. Lumayan orang tuanya tidak baik, tapi membawa anaknya kepada yang baik. Yang istimewa, orang tua itu baik, menginginkan anaknya baik. Maka ini masih lumayan tingkat 2. Yang repot adalah sudah enggak baik, tidak merindukan anaknya kepada kebaikan. Jadi orang tersebut masih lumayan. Semoga dengan anaknya baik, dia akan belajar menjadi baik setelah itu. Makanya jangan sampai kita melihat orang itu dari sisi ketidakbaikannya. Oh, nyekolahkan anak nggak pecus, nggak bener, masih nggak sholat, nggak perlu dibahas begitu. Sanjung bahasanya, luar biasa Anda menyekolahkan anak di pondok, istimewa. Nah itu, biar senang dia. Lalu kalau sudah senang, dia akan rindu kebaikan pada akhirnya. Jangan... Kadang kita selalu melihat dari sisi negatifnya seseorang. Positifnya dia. Bahkan mungkin kita anggap Anda istimewa. Belum benar tapi menginginkan anaknya benar. Sholat jarang tapi menginginkan anaknya mondok. Istimewa. Banyak orang sholat saja nggak pernah dipondokkan anaknya. Nggak pernah dimasukkan ke tempat yang baik. Nggak pernah diajarkan kebaikan. Nggak pernah diajari sholat anaknya. Nah ini Anda istimewa. Ah, gitu. Baik. Kemudian orang yang seperti itu tidak ada kemauan membawa anaknya ke tempat pondok pesantren kecuali ada seruan iman di dalam hatinya. Nggak mungkin, karena seruan iman menginginkan anaknya baik. Dia sadar tidak baik, bahkan bukan berkata, aku nggak baik, nggak bisa apa-apa, tapi jangan sampai kamu seperti aku nak ya. Biarin yang jelek saya saja, yang penting kamu jangan. Itu kan bahasanya orang nggak ngerti. Nggak ngerti apa? Menjadi baik itu gampang sesungguhnya. Jadi itu ada seruan iman dari hatinya. Ini seruan iman dari lubuk hatinya. Kemudian, nah ini husnudzon kita. Orang seperti itu sebetulnya di saat belum sholat, bukan karena dia ingin nantang Allah. Karena belum mengerti cara sholat yang gampang. Belum mengerti cara ibadah yang gampang. Atau memang dia belum mengerti. Ada suatu ketika di satu kampung, ada orang nggak bisa sholat. Tapi setiap hari sholat jamaah di masjid. Yaitu ceritanya di sebuah pulau ya. Suatu ketika kita bercerita tentang begitu gampangnya sholat, begini-begini. Langsung dia nangis, ceritanya apa? Saya itu datang ke masjid itu nggak bisa sholat karena sudah terlanjur malu. Mau tanya caranya sholat itu bagaimana? Jadi datang ke masjid, wah begitu-gitu tok. Cuman orang sudah bilang saya soleh, saya baik. Ternyata sholat gampang. Dia dengar rekaman, kayak belajar sholat, baru mengerti belajar sholat. Karena memang tidak ada yang mengajar waktu itu. Jadi banyak orang yang tidak melakukan kebaikan atau melakukan kemungkaran bukan karena menantang Allah, karena nggak ngerti bagaimana cara sholat yang gampang. Termasuk semoga tadi yang dari Rasul, semoga beliau ini adalah termasuk golongan orang semacam itu yang memang belum bisa, belum biasa, belum pernah ngaji, tidak pernah hadir dengan ulama, tapi Allah ketuk hatinya untuk rindu kebaikan, dimulai oleh Allah dengan anaknya dibawa ke pondok. Pulang anaknya ngajari ibunya sholat insya Allah. Maka jangan ragu. Sejelek apapun dirimu, sejahat apapun dirimu, mulailah kebaikan yang bisa Anda mulai. Jika Anda mulai dari diri Anda, bisa mulai dari diri Anda. Kalau Anda mulai dari anak Anda, mulai dari anak Anda. Yang penting harus memulai kebaikan. Dari manapun dan dari siapapun, hendaknya kita mulai. Orang tersebut memulai kebaikan dari anaknya. Dan istimewa. Dan dia dapat pahala kok nanti. Memang dia dosa meninggalkan sholat dan sebagainya. Tapi dia juga dapat pahala kok. Di saat membiayai anaknya, kangen kepada anaknya, ngirim anaknya, dapat pahala. Dan dari itu semua lihat,
Allah akan semakin dekatkan orang ini kepada Allah, ujung-ujungnya nanti dia akan menjadi ahli sholat. Maka jangan diremehkan, direndahkan orang semacam itu. Akan tapi terus motivasi, sejelek apapun, sejahat apapun, kalau sudah ada tanda-tanda rindu kebaikan melalui apapun, maka semoga itu adalah awal daripada kebaikan yang sesungguhnya, termasuk orang tersebut. Ini saja, wallahu a'lam.